Halo guys, kembali lagi bersama aku Anita Anggrani. Nah, di video kali ini lanjutan dari video kemarin ya. Kalau kemarin kan aku bagi informasi mengenai syarat dokumen cuti pulang ke Indonesia buat TKI. Nah, kali ini syarat buat TKI pulang ke Indonesia. Apa aja aturannya, apa aja yang perlu disiapkan. Kayak istilahnya itu TKI yang mau masuk ke Indonesia. Itu butuh persyaratan apa sih? Apakah ribet? Apakah lebih mudah dari yang kemarin? Nah, simak terus video ini sampai habis dan tentunya jangan lupa untuk like and subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah guys, kali ini aku langsung mau share pengalaman aku cuti. Kalau kemarin kan aku udah kasih tahu ya persyaratan cuti itu apa aja, dokumennya apa aja, udah aku share ke teman-teman dari A sampai selesai. Nah, kali ini aku mau share pengalaman aku pulang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Perlukah download aplikasi? Perlukah ini itu? Dan bagasinya gimana? Berapa kilogram, aman apa enggak sih? Jadi kali ini aku mau bahas tuntas mengenai TKI pulang dari luar negeri yang mau masuk ke Indonesia atau barang bawaan dari luar. Aku pulang dari Taiwan mau masuk ke Indonesia, itu aku transit di Jakarta dan langsung menuju ke Surabaya. Pastinya teman-teman tahu ya, kalau misalkan naik pesawat China Airlines atau EVA Airlines itu langsung turun Jakarta, dan juga penerbangan pagi. Selisih antara China Airlines dan juga EVA Airlines itu hanya beberapa menit gitu. Oke, selanjutnya dari rumah majikan menuju ke Bandara Taoyuan itu aku tiba kurang lebih jam 7 pagi. Setelah itu yang aku lakukan adalah kita masuk ke dalam bandara dan kemudian kita melakukan check-in. Nah, untuk yang cuti pastinya udah aku kasih tahu ya di video sebelumnya, kalian diperiksa paspor dan juga ARC. Nah, kalau aku kemarin aku kan pesennya secara online tuh. Jadi aku tuh nggak bawa buku lembaran kertas atau tiket lembaran seperti itu. Jadi ketika mereka itu langsung ngecek paspor aku dan juga ARC aku itu udah tertampil. Nah, kemarin itu aku menaiki EVA Airlines dan peraturan dari luar negeri kalau mau masuk ke Indonesia gitu ya, itu 23 kg. Kemarin kebetulan bagasi aku itu 23,9 kg. Jadi kurang 1 ons aja guys. Kalau kurang 1 ons itu masih aman lah ya. Tapi kalau udah 24 kg itu pasti bayar. Waktu mau terbang ke Indonesia itu barang yang aku bawa ada baju baru yang logonya juga belum aku copot, ada makanan, ada minuman, ada biskuit dan juga krim sebagainya, ada juga kosmetik. Itu lolos guys, aman. Nah, aku juga membawa 2 HP sama 1 kamera, itu aman. Aku juga bawa kayak tongsis, kayak mikrofon juga, pokoknya aksesoris mengenai vlog gitu ya, itu aman. Kemudian menurut jadwal EVA Airlines itu pagi jam 9 itu terbang ya kan, tapi kemarin itu agak molor ya. Aku tuh sampai lihat jam, kalau jam 9.30 itu baru melakukan pergerakan terbang seperti itu. Nah, kemudian kurang lebih jam 2 itu sudah tiba di Jakarta. Untuk prosedur setelah kita landing di Jakarta itu ngapain aja sih? Apakah perlu diperiksa aplikasi ini, aplikasi itu? Seperti itu ya. Menurut pengalaman aku kemarin, setelah kita turun dari pesawat atau landing gitu ya, kita keluar. Kemudian kita menuju ke imigrasi. Kayak kita itu diperiksa mengenai paspor kita atau identitas kita. Untuk pemeriksaan itu ada 2 macam. Menurut pengalaman pribadi aku, kemarin itu yang ngantri secara manual atau pemeriksaan secara manual itu panjang banget karena aku nggak telaten antri begitu panjangnya gitu ya. Jadi aku pilih ke jalur yang menggunakan mesin. Jadi kemarin itu aku melakukan pemeriksaan menggunakan mesin, kayak aku masukkan paspor aku yang ada fotonya itu dimasukkan. Kalau misalkan udah oke, itu ada keterangannya gitu, oke atau down seperti itu. Nah, kemudian baru pintu utamanya terbuka, kita masuk dan setelah itu kita difoto. Dan itu langsung kayak otomatis ada pemotretan langsung gitu. Kita buka aja masker, kemudian difoto. Nah, itu pintunya terbuka lagi, jadi barulah kita bisa keluar. Nah, kemudian setelah itu aku menuju ke bagasi, kayak ambil bagasi seperti itu. Dan di sana itu tempat pengambilan bagasi itu banyak banget, kayak pesawat A ambilnya di sini, B di sini gitu. Jadi kalau misalkan kalian itu ngantri di tempat bagasi yang salah, walaupun kalian itu nunggunya sudah 1 jam atau 1 jam lebih, itu koper kalian nggak keluar-keluar karena kalian itu tidak naik pesawat tersebut, otomatis koper kalian tidak keluar seperti itu. Jadi kalian harus baca kayak misalkan EVA Airlines
BR237. Itu ada keterangannya, jadi kalian itu bisa menunggu di tempat bagasi tersebut, barulah nanti koper kalian keluar. Setelah koper kalian keluar, baru kalian mau menuju keluar itu kalian harus scan dulu. Nah, ini yang dinamakan scan ECD Bea Cukai. Jadi agar kalian itu bisa keluar dari lokasi bagasi, kalian harus scan dulu ECD Bea Cukai. Nah, di video sebelumnya aku udah ngasih tahu ke teman-teman cara daftar ECD Bea Cukai online dari luar negeri. Kalau udah keluar barcode, barulah kita tinggal scan aja, baru kita bisa keluar dari lokasi bagasi. Baru buat teman-teman yang mau daftar IMEI kalian, itu kalian bisa daftar IMEI HP kalian di Bea Cukai Bandara. Kemarin waktu aku pulang banyak banget yang daftar IMEI, antrinya panjang banget, kursinya tuh penuh semua guys, jadi kayak ngebayanginnya itu udah capek gitu ya. Tapi mau gimana lagi, karena itu aturan agar HP kita tetap bisa ada sinyalnya, jadi kita harus mendaftarkan IMEI HP kita. Mengenai barang bawaan, kemarin itu aku bawa baju yang baru dan ada logonya atau ada bandrolnya gitu ya, dan juga bawa makanan banyak lah, minuman lah dan sebagainya, itu aman guys. Bawa kamera, bawa emas, bawa uang juga tidak dikenai bea cukai karena masih batas standar lah ya, masih umum gitu, nggak melewati batas. Kalau menurut pengalaman aku kemarin, setelah aku tiba di Indonesia itu aku tidak ditanyai mengenai kartu vaksinasi, aku juga tidak ditanyai mengenai aplikasi Peduli Lindungi. Jadi enak banget teman-teman, kayak di tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada COVID-19. Nah, kemarin aku itu dari Jakarta ke Surabaya itu kurang lebih pukul 5 sore. Buat kalian yang naik Garuda ataupun Citylink, itu bagasinya pokoknya kalau mungkin ya, kalau penerbangan domestik itu untuk koper atau bagasi maksimal itu 20 kg. Otomatis bagasiku lebih, jadi aku harus bayar kelebihan bagasi tersebut. Untuk bayar 1 kilogramnya Rp75.000. Mengenai bagasi, mengenai koperku juga atau barang bawaan dari luar negeri masuk ke Indonesia itu aman, dan penerbangan domestik dari Jakarta ke Surabaya itu barang bawaanku juga aman. Setelah tiba di Surabaya juga enak banget teman-teman, malah lebih gampang karena hanya penerbangan domestik ya, ambil koper udah keluar gitu, jadi lebih cepat gitu loh. Kalau di Jakarta kan kita harus laporan dulu ke imigrasi, harus scan dulu ECD Bea Cukai seperti itu. Ketika di penerbangan domestik aku juga tidak ditanyai kartu vaksinasi ataupun aplikasi Peduli Lindungi. Kayaknya mengenai aplikasi Peduli Lindungi ini sudah tidak ditanyai ya, karena aku melakukan penerbangan internasional maupun penerbangan domestik itu udah nggak ditanyai mengenai aplikasi ini itu, seperti itu. Jadi lebih gampang teman-teman. TKI atau warga negara Indonesia mau pulang ke Indonesia jangan khawatir, karena sekarang lebih mudah, nggak seribet ya kemarin-kemarin atau nggak seribet ketika ada COVID-19 atau di bulan-bulan kemarin teman. Jadi itu tadi pengalaman aku perjalanan dari luar negeri mau masuk ke Indonesia. Aku udah share ke teman-teman semua barang bawaan apa aja, aku udah share ke teman-teman semua ya. Menurut aku perjalanan kali ini lancar, nggak menakutkan, dan pokoknya lebih gampang. Dan apabila teman-teman ada pertanyaan, boleh bertanya, silahkan tulis di kolom komentar, atau punya saran dan kritik, teman-teman boleh tulis di kolom komentar juga. Kemarin ada yang tulis di kolom komentar minta, tolong dong buat video barang bawaan dari Indonesia yang boleh dibawa masuk ke Taiwan. Nah, jadi tunggu aja di video selanjutnya, kalau aku udah mau balik lagi ke Taiwan, nanti bakal aku buatin video barang bawaan dari Indonesia yang boleh dibawa masuk ke Taiwan. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Tentunya mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat informasi-informasi selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.